Relokasi pasar yang dinilai tidak layak dan tidak dapat menampung pedagang. Bentrok mahasiswa dengan petugas terjadi di kantor Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur. Himpunan mahasiswa ini menuntut penghentian relokasi pedagang pasar Kadelang yang dinilai tidak layak dan tidak bisa menampung pedagang. Tidak hanya kantor Bupati yang didemo, kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan juga jadi sasaran protes mahasiswa. Akibat bentrok ini, 3 mahasiswa ditahan karena diduga jadi provokator. Akhirnya para mahasiswa berkumpul di Mapolres Alor meminta 3 rekannya dibebaskan. Setelah bertemu Kapolres Alor, akhirnya 3 mahasiswa dibebaskan. Pak Kapolres juga sangat memohon maaf tadi di lapangan. Tapi ke depan beliau berjanji akan membina kembali soal proses pengamanan yang ke depan untuk aksi-aksi berikutnya. Sementara terkait protes relokasi belum dapat tersampaikan karena Bupati Alor dinas keluar kota. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Unjuk rasa memprotes pencemaran lingkungan di Tanah Batak, Sumatera Utara di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, ricuh. Warga saling dorong dengan petugas karena tidak terima ditertibkan. Ketegangan terjadi saat petugas meminta mahasiswa memadamkan bahan bekas yang dibakar di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup Senayan, Jakarta. Namun mahasiswa menolak dan bentrok dengan petugas tak terhindarkan. Beberapa mahasiswa pun terluka. Unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba ini meminta aktivitas perambahan hutan yang diduga memicu pencemaran lingkungan di Tanah Batak dihentikan. Kebutuhan kita, hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Batak, hentikan pengorbanan lahan kepada masyarakat Batak, dan satu lagi, segera atasi limbah-limbah yang ada di daerah sana. Segera pihak KLHK langsung terjun ke lapangan melihat langsung betapa rusaknya alam kita di sana. Masyarakat adat Batak juga hilangnya ekosistem lingkungan kita, badina telah mati. Para mahasiswa berharap Kementerian Lingkungan Hidup segera menyelidiki dan memberi sanksi jika ditemukan pelanggaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa memprotes buruknya pelayanan rumah sakit di Konawe, Sulawesi Tenggara juga berujung ricuh. Masa meminta Bupati Konawe mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Konawe, Sulawesi Tenggara. Kericuhan terjadi saat demonstran dari Aliansi Mahasiswa dan sejumlah ormas di Kabupaten Konawe meminta masuk bertemu dengan Bupati, namun dihalangi oleh petugas Satpol PP yang mengamankan jalannya aksi. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Orang tua kami, Pak. Dobrak saja. Saya minta teman-teman masa aksi masuk. Unjuk rasa ini buntut dari tindakan dugaan malapraktik terhadap bayi berumur 1 bulan 6 hari bernama Muhammad Zaidan Alfariski hingga kehilangan bagian tulang hidung setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Konawe. Masa aksi meminta agar Bupati Konawe mengawasi prosedur pelayanan medis di rumah sakit itu dan segera mencopot Direktur Rumah Sakit Kabupaten Konawe karena dianggap tidak mampu mengelola rumah sakit. Sekretaris Daerah Konawe, Ferdinand Sapaan, mengatakan akan mengevaluasi proses manajemen di Rumah Sakit Kabupaten Konawe. Kami juga melakukan evaluasi terhadap proses manajemen yang ada di sana untuk memperbaiki layanan tingkat pelayanan sehingga apa yang diharapkan masyarakat bisa tercapai. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan untuk mengembalikan kondisi pasien bayi yang menjadi korban dugaan malapraktik. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Dari Direktur Rumah Sakit. Seorang bayi perempuan berusia 22 hari meninggal dunia diduga terlambat ditangani tim medis Rumah Sakit Umum Pirngadi, Medan, Sumatera Utara. Pihak rumah sakit menegaskan korban reaktif COVID-19 sesaat akan menjalani operasi. Tahu kapan dirapid, kapan di antibody, dibilangnya reaktif. Nah, ternyata direkturnya ditelepon dari wakil DPR Bapak Rajudin tadi. Barulah anak ini sebelum masuk ruang operasi di swab antigen dan hasilnya negatif.
Orang tua bayi ini protes atas tindakan tim medis RSUD Pringadi Medan yang mengatakan bayinya reaktif COVID-19. Keluarganya semakin emosi dan menuding tim medis menelantarkan putri mereka selama 2 jam menunda operasi bayi malang ini dengan alasan tidak memiliki selang infus. Dokternya nggak ngapa-ngapain 2 jam hanya untuk keluar membilangkan, Bu, alat yang untuk masuk selang infus dari bahunya nggak ada, Bu. Setelah dilakukan tes antigen ulang, hasilnya non-reaktif. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Juni 2021. Tidak terima perlakuan rumah sakit, keluarga akhirnya membawa pulang bayinya. Kamis 10 Juni, bayi perempuan yang menderita penyumbatan saluran usus akhirnya meninggal dunia. Jasad bayi dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum Sesi Kambing Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Anak ini reaktif COVID-19. Di situ puncaknya mulai kita ribut dengan rumah sakit. Dari mana jalannya anak ini COVID-19? Sementara saya masuk rumah sakit ini dan saya sebelum masuk rumah sakit pertama kali di Stella Maris, saya dan anak saya di swab. Di swab itu hasilnya kami negatif. Dari mana jalannya anak ini bisa COVID-19? Kapan kalian melakukan tes laboratorium, pengambilan darah atau sebagainya bahwasannya anak saya ini COVID-19? Sementara saya nunggu dari pagi di depan pintu kalian, ruangan kalian ini saya nunggu. Sementara itu, RSUD Pringadi Medan membenarkan bayi tersebut sempat dirawat selama 2 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi Medan setelah dirujuk dari rumah sakit swasta di Medan. Ini mau operasi, karena dia reaktif, itu kan bisa kembali menjadi positif COVID. Nah, setelah itu jam 21.45 setelah malam ditunggu tenggang waktu, dokter kita menganjurkan lagi periksa rapid lagi, bukan swab ya, periksa rapid, bukan PCR, tetapi hasilnya negatif. Nah, inilah pemicu. Orang tua bayi berharap ada kejelasan mengenai meninggalnya buah hati mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Warga kampung Setu Bintar Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad bayi. Diduga jasad bayi itu merupakan hasil hubungan sedarah atau inses antara kakak dan adiknya. Inilah video amatir milik warga yang merekam penemuan jasad bayi berjenis kelamin perempuan di salah satu kebun warga di Bekasi, Jawa Barat. Temuan jasad bayi kemudian dilaporkan ke petugas Unit Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota. Usai diselidiki, polisi menangkap pelaku yang merupakan pasangan adik dan kakak yang melakukan hubungan sedarah atau inses. Para pelaku membuang bayi karena khawatir hubungan keduanya diketahui warga. Polsek Kota Bekasi kemudian bekerja sama dengan Polres Kota Bekasi. Kemudian setelah dikembangkan, ya alhamdulillah pelakunya bisa ditemukan dan sudah bisa diambil. Berdasarkan dari laporan warga yang melihat ada mayat bayi di tengah-tengah kebun kosong tersebut. Seperti itu. Untuk memastikan apakah bayi yang dibuang hasil hubungan sedarah, polisi masih memeriksa kedua pelaku serta mengotopsi jasad bayi. Namun diketahui keduanya baru saja menempati rumahnya 3 bulan lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Brebes dikagetkan penemuan mayat bayi terbungkus plastik di belakang rumah warga. Penemuan janin bayi ini kemudian dilaporkan ke Polsek Brebes. Warga Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes digemparkan dengan penemuan mayat bayi. Saat ditemukan, kondisi bayi terbungkus kantong plastik hitam. Tasripin awalnya hendak mengambil karung untuk memanen tanaman cabai. Ternyata ada kantong plastik hitam yang terjatuh. Dirinya mengira ada bangkai ayam. Namun setelah dibuka ternyata berisi mayat bayi. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan masih dalam kondisi hangat saat ditemukan. Pas ada buka-buka ada plastik kok, pas dibuka langsung jatuh. Tahu apa saya kirain ayam apa-apa kan pas dibuka. Oh, bayi. Guna kepentingan penyidikan, jasad bayi kemudian dibawa ke RSUD Brebes.
Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pasangan suami istri ditangkap Polres Kuantan Singingi, Riau karena membunuh keponakannya sendiri. Kedua pelaku menyiksa dan mengubur korban hidup-hidup. Inilah video saat anggota Polres Kuantan Singingi, Riau melakukan penggalian korban berusia 13 tahun yang dibunuh paman dan pipinya sendiri. Usai digali, petugas menemukan tulang belulang bersama celana yang terakhir dipakai oleh korban. Petugas juga menemukan bekas siksaan pada tulang jemari korban. Dari hasil pemeriksaan, korban disiksa dan dibunuh sejak tahun 2019 yang lalu. Kasus ini terungkap usai keluarga korban membuat laporan pada akhir bulan Mei yang lalu. Dari keterangan sang adik, polisi mendapat fakta bahwa korban kerap disiksa dan dibunuh oleh paman dan bibinya sendiri. Aparat kepolisian pun meringkus kedua pasutri yang sempat melarikan diri itu di Desa 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Setelah dibuka, kami mencoba untuk menggali kurang lebih dalam 1 meter. Dan di situ nampak terlihat karung yang sudah berisi tulang belulang. Kini pasutri pelaku pembunuhan keponakannya tersebut terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Kuantan Singingi, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Sopir ojek online diduga menjadi korban pembunuhan dengan dibakar di Brebes, Jawa Tengah. Terungkap identitas korban setelah otopsi jenazah yang sebelumnya ditemukan di pinggir jalan jembatan non-tol. Sejumlah sopir ojek online ini hendak membawa jenazah rekannya dari Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, Jawa Tengah. Ternyata rekannya merupakan jenazah yang terbakar dan ditemukan di jembatan penyeberangan non-tol Desa Kramas Sampang. Jenazah Slamet Ariswanto pun dibawa ke rumah duka di Tegal dengan diiringi puluhan rekannya. Warga asal desa Dampiak ini telah berprofesi sebagai supir ojek online sejak 2018 lalu. Istri korban tidak menyangka suaminya ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terbakar. Ia berharap pelakunya segera tertangkap. Ya pengen buru-buru ditangkap lah. Kita kan juga ikhlas sih, tapi kan kejadian begini nyesek gitu. Pengen buru-buru ditangkap ya ketahuan. Tapi sebelumnya suami Mbak sendiri pernah mengeluh ada permasalahan dengan teman atau siapa, ada nggak selama ini? Selama ini enggak sih. Nggak ada ya? Salah satu rekan korban mengatakan terakhir kali bertemu korban saat hendak membawa penumpang bertujuan ke Tanjung Brebes. Itu mau berangkat bawa penumpang. Penumpang dari mana itu naiknya? Dari pas perapatan Pasifik, Lampu Merah. Di Tegal kota berarti ya? Tegal. Di Pasifik. Pasifik perempatan pas, itu. Perempatan. Terus bawa penumpang mau ke mana katanya? Ke Tanjung. Ke Tanjung. Itu yang menumpang siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Umuran sekitar 25 nyampe. Sendiri itu, sendirian. Sendirian. Bawa rangsel. Bawa rangsel. Jenazah Slamet Ariswanto ditemukan warga Rabu pagi di Jalan Layang Nontol, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tak ada tanda pengenal dan kondisi yang terbakar membuat polisi kesulitan mengidentifikasi korban. Identifikasi baru terungkap setelah otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Kini polisi mendalami dugaan pembunuhan supir ojek online ini. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di dalam kamarnya di Desa Pasar Lembu, Asahan, Sumatera Utara. Korban diduga dibunuh karena saat ditemukan tangannya dan kakinya terikat. Seorang pria berusia 57 tahun ditemukan tewas di kamarnya di Dusun 2, Desa Pasar Lembu, Air Joman, Asahan, Sumatera Utara. Korban yang tinggal sendiri di dalam rumah ditemukan tewas oleh anaknya yang akan mengantarkan makanan. Ketika ditemukan, kondisi tangan dan kaki korban terikat dan mulut terbekap. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kasus ini.
Dugaan sementara korban tewas akibat perampokan karena kondisi kamar berantakan. Pembunuhan, diduga pembunuhan. Nah, jadi tadi ada laporan dari kepala desa kepada anggota saya kira pukul 5:30 bahwa ada kejadian pembunuhan di dusun 2 di dalam kamar, di atas kasur dalam keadaan mulut kena lakban, kaki lakban, dan leher dicekik pakai sarung. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 calon buruh migran melompat dari gedung setinggi 15 meter. Mereka nekat kabur karena kerap disiksa. Inilah video pengakuan perempuan calon buruh migran yang nekat loncat dari atap berketinggian 15 meter. 3 dari 5 perempuan yang loncat mengalami patah tulang kaki. Para buruh migran ini mencoba kabur karena tak tahan kerap disiksa di tempat pelatihan. Kita disiksa terus. Peristiwa ini terjadi di penampungan buruh migran Balai Latihan Kerja Luar Negeri Sentral Karya Semesta di Jalan Rajasa, Malang, Jawa Timur. Hingga Kamis siang, masih ada beberapa warga yang ingin melihat langsung ke lokasi kejadian. Mbaknya itu pernah mau keluar, tapi ketahuan sama orang dalam. Iya, bukan kali pertamanya ini, tapi yang paling parah itu ini. Soalnya dari atas. Aku pernah 3 kali, pernah dari sebelah barat katanya pernah Mbak. Cuman dengar-dengar kalau yang itu, kalau yang ini kan jelas kelihatan. Saat ini petugas Balai Latihan Kerja Luar Negeri Sentral Karya Semesta menolak memberikan komentar. Sementara itu, polisi masih mendalami kasus 5 TKW yang melompat dari gedung. Polisi juga memeriksa saksi-saksi berdasarkan pengakuan korban. Hingga hari ini kita masih memeriksa, masih dalam proses pemeriksaan, Mbak. Masih proses pemeriksaan karena pada saksi-saksi tidak bisa kita paksa untuk datang pada malam hari itu juga karena situasi sudah sangat malam. Hari ini baru kita lakukan pemeriksaan. Kita cuma menemukan ada 3 orang ya Mbak, yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit RSUD. Belum bisa ditanyai keterangan karena pada saat kita datang ke sana ke rumah sakit kondisi masih belum bisa kita tanyai. Kelima buruh migran itu dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Rizik Sihab mengaku pernah melakukan kesepakatan dengan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.